Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas A3 Psikologi Tambuk 2025 kelompok 9 yang beranggotakan saya sebagai moderator Eli Jahadianto, Saya Rizka Saputri. Saya Julfa Ajarat Tresna. saya Adiasa Pujara. Di sini kami ingin membuat video hasil diskusi kami mengenai standar kesalahan min untuk memenuhi tugas statistika 1 deskriptif yang diampu oleh Bapak Azhar Aziz SPC MA. Standar kesalahan min atau bahasa Inggrisnya Standard Error of the Mean yang disingkat menjadi SEM merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian rata-rata sampel dalam memperkirakan rata-rata populasi. Standar kesalahan min ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi akibat kesalahan pengambilan sampel. Nah, semakin kecil nilai standar kesalahan minnya, maka semakin tinggi pula tingkat ketelitian rata-rata sampel dalam mewakili populasi. Di sini itu ada dasar konsep data. Kita sebelum menghitung standar kesalahan min atau SEM, kita di sini juga perlu memahami terlebih dahulu tuh jenis data yang ingin digunakan. Seperti ini, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal itu data yang ingin disajikan dalam bentuk asli tanpa dikelompokkan ke dalam internal kelas. Karena data ini itu menggunakan nilai asli, hasil perhitungan cenderung lebih akurat, sedangkan kalau data kelompok itu adalah data yang disusun ke dalam beberapa interval kelas beserta frekuensinya. Data jenis ini biasanya digunakan ketika data cukup banyak agar lebih mudah disajikan di analisis. Nah, karena itu juga data ini pakai nilai tengah kelas sebagai wakil dari setiap kelompok data. Hasil diperhitungkan bersifat pendekatannya. Nah, karena itu juga sebelum menghitung SEM, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah datanya yang digunakan termasuk data tunggal atau data kelompok. Karena langkah-langkahnya itu berbeda-beda. Lalu di sini ada rumus dan komponen SEM. Di sini ada rumus min. Nah, rumus min itu ada SEM sama dengan S per pangkat kuadrat N. Nah, keterangannya itu SEM itu standar kesalahan min, akar N itu standar deviasi. Nah, N-nya itu jumlah sampelnya. Terus ada komponen utamanya juga, yaitu min atau rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel. Di sini juga ada contoh soal SEM. Contoh soalnya itu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat ketelitian rata-rata nilai ujian mahasiswa dari 25 mahasiswa yang dijadiin sampel dan diperoleh data sebagai berikut. Rata-rata sampel sama dengan 75, standar deviasinya itu ada 10, jumlah sampelnya itu ada 25. Berapakah nilai standar rata-rata SEM? Penyelesaiannya diketahui S sama dengan 10, N sama dengan 25. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu menggunakan rumus yang kita bicarakan tadi. SEM sama dengan S per akar kuadrat N. Nah, SEM sama dengan 10 karena kan tadi S-nya itu standar deviasinya itu kan 10. Nah, 10 per 25. 25-nya itu jumlah hasil sampel tadi. Nah, karena akar 25-nya itu sama dengan 5, maka SEM itu 10 per 5. 10 per 5 itu dibagi, jadi hasilnya 2. Selanjutnya kita akan menghitung standar kesalahan rata-rata pada data tunggal. Rumusnya itu ada SEM sama dengan S per akar N. SEM standar kesalahan rata-rata, N jumlah sampel, S standar deviasi sampel, akar N itu akar kuadrat jumlah sampel. Baik, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui tingkat ketelitian rata-rata nilai matematika siswa. Dari 8 siswa diperoleh data nilai sebagai berikut: 70, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 85.
penyelesaian. Pertama-tama kita akan menentukan jumlah data N. Banyak data N dapat dari 70, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 85. Semuanya itu jadi 8. Sudah dapat jumlah N, selanjutnya kita akan masuk ke menghitung min atau rata-rata. Rata-rata rumusnya itu X aksen sama dengan sigma X per N, sama dengan masukkan data nilai tadi yang 70 tambah 75 tambah 75 tambah 80 tambah 80 tambah 85 tambah 85 tambah 90 per 8. Semua totalnya itu hasilnya itu 640 per 8 sama dengan 80. Jadi jawabannya 80. Selanjutnya kita akan menghitung deviasi setiap data. XI-nya itu dari data nilai yang kita dapat, yang kita hitung tadi, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85, 90. Nah, cara mencari XI kurang X aksen itu dapat dari nilai data yang di samping itu nilainya 70. Kalau X aksen itu dapat dari nilai min atau rata-rata yang tadi hasilnya itu 80. Jadi contohnya itu 70 kurang 80 sama dengan min 10. Gitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Nah, kalau XI kurang X pangkat 2 itu dapat dari nilai XI kurang X dipangkatin 2. Kayak misalnya contoh 70 kurang 80 tadi kan hasilnya min 10. Jadi min 10 itu dipangkatin jadi 2. Jadi 10 kali 10 hasilnya itu 100. Begitulah contohnya. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Intinya nilai XI kurang X aksen itu dipangkatin jadi 2 gitu. 80 kurang 80 kan sama dengan hasilnya 0. Jadi 0 pangkat 0 itu jawabannya ya 0, tetap 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 tetap 0. Rumus deviasi itu S akar sigma X kurang X aksen pangkat 2 per N sama dengan S-nya itu semua data XI kurang X pangkat 2 itu semua jumlahnya itu dihitung yang dari 100 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 100. Jadi semua hasilnya itu kalau dihitung kan jadi 300. Nah, jadi S itu sama dengan akar 300 yang dapat dari XI kurang X pangkat 2. Kan jawabannya 300, jadi kita letak seharusnya S akar sigma X kurang X aksen pangkat 2 per N kurang 1. Jadi sama dengan S sama dengan akar 300 per 8 kurang 1. Jadi S sama dengan akar 300 per 7. Akar 300 per 7 sama dengan 100. Bagi 7 hasilnya itu 42,85. Jangan lupa diakarin. Jadi akar 42,85. Akar 42,85 itu kalau dibulatkan hasilnya jadi 6,54. Jadi selanjutnya menghitung standar kesalahan rata-rata SEM. Rumusnya tadi kan udah dibilang SEM sama dengan S per akar N. Nah, S-nya itu dapat dari deviasi.
yang hasilnya tadi yang 6,54 itu di S-nya. Selanjutnya, akar N itu dapat dari banyak data N tadi yang 8. Jadi 6,54 per 8. Oh iya, jangan lupa diakari. Jadi akar 8 sama dengan 6,54 per akar 8 itu jadinya 2,83. Jadi 6,54 bagi 2,83 sama dengan 2,3. Itulah hasil dari standar kesalahan rata-rata atau SEM. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara menghitung standar kesalahan rata-rata pada data kelompok. Nah, langkah pertamanya itu kita menentukan dulu nih nilai tengahnya, nilai tengah kelasnya itu atau XI kita sebut. Untuk mencari nilai tengahnya itu kita cari dengan rumus batas bawah tambah batas atas per 2, atau bisa pakai X aksen sama dengan sigma FXI per sigma X. Nah, X aksen ini itu adalah rata-rata data kelompok, dan sigma FXI ini itu adalah batas bawah tambah batas atas. Terus untuk sigma F itu adalah frekuensi data kelompok itu. Selanjutnya untuk langkah berikutnya itu kita menghitung standar deviasi pada data kelompok. Nah, rumusnya itu adalah S sama dengan akar sigma F X dikurang X aksen pangkat 2 per N kurang 1. Untuk S-nya itu S sama dengan itu standar deviasi, dan nilai X itu adalah nilai data. X aksen itu rata-rata mean yang sudah kita cari tadi. Terus N itu adalah banyaknya data atau sampel. Selanjutnya kita masuk ke menghitung standar kesalahan rata-rata pada SEM. Untuk rumusnya itu adalah S sama dengan per akar N. Nah, ini lebih simpel dan ini adalah menentukan hasil akhirnya. Selanjutnya untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah ada contoh soalnya itu, yaitu sudah diketahui nilai intervalnya dan frekuensinya atau F. Untuk kita mencari langkah berikutnya, kita tentukan dulu nilai XI. Nah, nilai XI ini itu 60 ditambah 64 bagi 2. Seperti yang rumus yang pertama ini tadi. Rumusnya kan yang pertama XI itu sama dengan batas bawah tambah batas atas per 2. Nah, rumus untuk mencari nilai XI pada tabel. Di sini kita akan mengisi tabel itu, kita harus mengetahui dulu nih nilai XI-nya. Nah, nilai XI itu 60 64 dibagi 2. Hasilnya itu 62. Dan begitu juga seterusnya. Itu adalah nilai XI. Selanjutnya ini ada nilai FXI. Cara untuk mencari nilai FXI ini adalah frekuensi dikali sama nilai XI. Contohnya 2 ini dikali sama 62, hasilnya 124. Begitu juga seterusnya sampai tabel FXI ini penuh dan akhirnya dijumlahin menjadi 1475. Setelah kita menemukan hasil dari XI sama FXI ini, kita harus mengisi tabel XI dikurang X aksen. Di sini kan kita belum tahu tuh nilai X aksen. Nah, kita cari dulu nilai X aksen itu dengan rumus sigma FXI per sigma F. Nah, untuk sigma FXI ini itu adalah hasil dari penjumlahan nilai FXI ini. Kan hasilnya tadi 1475. Nah, kita masukkan di sini
20 ini dari mana? 20 ini adalah nilai F. Nilai F ini dia penjumlahan dari hasil frekuensi ini. Setelah kita masukkan semua nilainya, barulah kita bagi dan hasilnya adalah 73,75. Itu X aksen sama dengan 73,75. Selanjutnya, setelah kita ketahui nilai X aksen, kita masuklah ke nilai XI dikurang X aksen. Nah, kita di sini sudah mengetahui XI-nya. XI-nya itu 62 ini dikurangi sama sigma X. Nah, X aksen. X aksennya katakan 73,75. Yaudah, 62 ini dikurangi sama 73,75. Hasilnya minus 11,75. Begitu juga seterusnya sampai tabel XI dikurang X aksen itu penuh. Setelah penuh, kita masuk ke XI dikurang X aksen pangkat 2. Nah, untuk ini lebih mudah karena nilai X aksen yang di tabel ini itu hanya dipangkatkan 2. Misalnya minus 11,75 pangkat 2, minus 6,75 pangkat 2. Begitu juga seterusnya sampai tabel XI kurang X aksen pangkat 2 ini penuh, lalu dijumlahkan. Setelah itu penuh dan dijumlahkan, selanjutnya kita memiliki tabel F XI dikurang X aksen pangkat 2. Nah, itu gimana? Cukup nilai F yang ini dikalikan sama nilai XI kurang X aksen pangkat 2. Hasilnya ini 276,12 dan setelah itu, setelah penuh tabelnya baru dijumlahkan dan hasilnya 763,7. Ini bakal berguna untuk kita mencari menghitung standar deviasi ini nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus standar deviasi, yaitu S sama dengan akar sigma F X dikurang X aksen pangkat 2 per N kurang 1. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai Fx kurang X aksen pangkat 2, yaitu hasil dari ini tadi 763,7 N dikurang 1. N nya tadi 20, nah kurang 1, jadi masukkan jadi 763 akar 763,7 per 20 kurang 1. Jadi jumlahnya itu akar 40,19. Akar dari 40,19 adalah 66,34. Ini adalah standar deviasi dari data kelompok. Ini belum selesai karena kita masih ada tahap akhir, yaitu menghitung nilai SEM. Nah, rumusnya itu S sama dengan S per akar N. Kita masuklah rumus angka S ini tadi. S itu tadi standar deviasi yaitu 6,34 per akar N. Nah, akar N-nya itu 20. Jadi, akar dari 20 kita cari dulu. Akar 20 ini 4,47. Barulah masukkan nilai S ini tadi 6,34 dan hasilnya 1,24. Nah, barulah selesai untuk menghitung standar kesalahan MEN pada data kelompok. Untuk rumus akhirnya itu lebih simpel karena hanya kita ingat S sama dengan akar N. Nah, untuk mencari itu kita harus mengetahui dulu S-nya. Nah, mengetahui nilai S itu kita harus mengetahui Fx dikurang X aksen pangkat 2. Itu dengan cara mencarilah di tabel ini satu persatu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami hanyalah manusia biasa yang pastinya akan memiliki kesalahan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kepada Bapak kami mohon nilai A. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.